Puji Tuhan, saudara bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada sesi yang ke-12 ini. Tapi saya himbau sebelum saudara mengikuti sesi 12, pastikan bahwa saudara sudah mengikuti sesi yang ke-11. Karena sesi ini sangat berkaitan erat dengan sesi sebelumnya. Ada satu rangkaian dari sesi 11 dengan sesi 12 yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ada 3 bagian di situ. Bagian pertama dan kedua ada pada sesi yang ke-11 sebelumnya, dan sesi yang ke-12 ini adalah lanjutan dari bagian yang pertama dan kedua tadi. Tapi sebelum kita masuk pada bagian yang ketiga, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah kebenaran. Mari kita mulaikan sesi yang ke-12 ini dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena cinta Tuhan baik. Cinta Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Cinta Tuhan selalu menemani kami dalam mempelajari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami masuk pada sesi yang ke-12. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami setiap perkataan Tuhan dalam kitab Wahyu, khususnya tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman ini Tuhan. Kami mulaikan sesi yang ke-12 dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, pada sesi yang ke-11 kita diakhiri dengan sebuah penjelasan bahwa roh-roh gentayangan, arwah-arwah yang biasa dipercaya oleh anggapan umum itu ternyata dikoreksi oleh firman Tuhan karena tidak sependapat atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita kira adalah roh manusia yang bergentayangan setelah dia meninggal, itu sebenarnya adalah salah satu tipu daya iblis yang kita kenal dengan nama metasematizo, yang menyerupai manusia dan membuat dirinya itu mirip seperti orang-orang yang telah meninggal, yang ada kaitannya dengan kita atau yang kita takuti atau yang kita kagumi, supaya kita beralih kepada mereka, memberi penghormatan, melayani mereka, dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bersama bahwa susah untuk meninggalkan pemahaman yang sudah melekat erat dalam tradisi leluhur kita ya, karena rata-rata dalam setiap kebudayaan, suku-suku, adat istiadat dimanapun, ada satu kepercayaan di mana arwah itu bisa bergentayangan, ada roh-roh yang masih bisa berinteraksi, maksudnya roh-roh manusia yang telah meninggal, yang bisa berinteraksi dengan kita, dan yang masih bisa hadir di antara kita, sesekali menunjukkan wujudnya, dan kita percaya bahwa dia adalah salah satu mungkin anggota keluarga kita yang masih ada bersama dengan kita di antara kita. Susah untuk meninggalkan keyakinan yang sudah terlanjur erat ya, melekat, apalagi sudah turun-temurun. Tapi saudara, firman Tuhan atau kebenaran itu melampaui semua pengalaman kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu tidak lebih benar daripada apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Nah, untuk membantu kita menguatkan, meneguhkan iman kita tentang koreksi-koreksi firman Tuhan terhadap semua kepercayaan leluhur, tradisi dan adat istiadat itu saya sajikan kepada kita sejarah kebenaran, atau bisa kita bilang sebenarnya dari mana sih semua kebenaran, keyakinan, kepercayaan yang ada tertulis di dalam Alkitab. Apakah ini cukup mampu menjelaskan bahwa Alkitab ini di atas budaya kita, di atas tradisi dan keyakinan leluhur kita, atau justru Alkitab tidak punya argumen yang kuat? Dan Alkitab apakah benar-benar produk agama Kristen atau produk suatu agama Yahudi dan Kristen, atau bagaimana? Sehingga ketika kita kenal Alkitab ini, kita harus meninggalkan kepercayaan-kepercayaan leluhur kita. Salah satunya adalah keyakinan tentang adanya roh-roh leluhur yang masih bisa berinteraksi dengan kita. Nah, untuk membantu itu saya memulai dengan 2 pertanyaan, saudara. Yang pertama, kenapa saya harus lebih percaya dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab daripada ajaran dan tradisi yang
sudah dipegang dan dilakukan dalam adat istiadat keluarga saya, atau leluhur saya, atau suku saya secara turun-temurun. Emangnya apa sih keistimewaan daripada iman Kristen atau iman yang disediakan, dijelaskan oleh Alkitab itu, sehingga melampaui semua kebenaran atau keyakinan dari tradisi-tradisi yang lain, ataupun dari agama-agama yang lain. Nah, saudara, Alkitab memberi penjelasan dalam tanda kutip alternatif, tetapi ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Sehingga lucunya atau menariknya begini, saudara. Sebelum orang mampu mempertanyakan hal ini, Tuhan sudah menyiapkan jawabannya lewat Alkitab. Dan bukankah ini adalah sesuatu yang sangat menarik, dan kita akan melihat apa yang Tuhan sudah pernah jawab melalui Alkitab, bahkan sebelum kita mampu mempertanyakannya. Ya, kita mulai daripada presuposisi ini, saudara, bahwa kebenaran Tuhan atau informasi data-data yang ada di dalam Alkitab ini tidak muncul belakangan. Sekalipun secara sejarah kita tahu ya bahwa Alkitab ini sudah baru dikanonisasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam satu kitab yang kita kenal dengan nama Alkitab, itu pada sekitar tahun 120, 150 Masehi atau sampai tahun 200-an Masehi. Tetapi itu hanya mengumpulkan dan menyatukan kitabnya. Sedangkan bahan-bahan yang tertulis di dalamnya dan catatan-catatan yang ada di dalam Alkitab yang kita kenal tentu sudah ada jauh sebelumnya, jauh ke belakang, jauh melampaui Alkitab ini sendiri. Catatan-catatan yang ada dan sejarah atau kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya itu jauh melampaui keberadaan Alkitab ini sendiri. Bahkan juga lebih dulu daripada agama Kristen, lebih dulu daripada bahkan agama Yahudi. Nah, ini yang kita perlu ketahui, saudara, bahwa kebenaran dari Tuhan, atau kalau kita mau pakai istilah lain, data-data di dalam Alkitab yang menjadi sumber kita untuk memahami isi dunia ini dan memahami kenyataan ini, sudah dinyatakan kepada manusia, bahkan saudara, sebelum adanya peradaban manusia, sebelum adanya kebudayaan, sebelum adanya adat istiadat, bahkan sebelum adanya agama-agama, catatan-catatan sejarah yang ditampilkan di dalam Alkitab itu jauh lebih tua usianya daripada agama-agama manapun yang ada di dunia ini. Itu bisa diartikan bahwa, saudara, kebenaran yang ditampilkan di dalam Alkitab yang kita percayai ini, itu melampaui agama. Kita tidak bisa katakan Alkitab atau iman Kristen atau semua keyakinan yang mendasarkannya pada Alkitab itu adalah produk suatu agama. Itu tidak bisa kita katakan seperti itu. Justru agama itu muncul, ya, agama Kristen, Yahudi muncul dari dasar-dasar yang sudah ada sebelumnya. Dan dasar-dasar itu sudah tertulis di dalam Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan. Menariknya adalah bahwa di dalam Alkitab, Alkitab menyediakan suatu kerangka berpikir bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu diperkenalkan oleh Tuhan sendiri dan bisa kita nalar dengan akal budi kita yang terbatas. Ini yang saya maksud sebagai jawaban alternatif yang sebenarnya tidak alternatif, saudara ya. Yang sudah disiapkan Tuhan sebelum adanya orang-orang yang mempertanyakan kredibilitas Alkitab ini. Dari mana data-datanya dan sumber-sumbernya, dan kenapa kita harus mempercayai apa yang Alkitab katakan dibanding saya harus mempertahankan kepercayaan leluhur saya, tradisi-tradisi adat istiadat dari suku saya masing-masing. Kenapa kita harus mengutamakan Alkitab melampaui semuanya? Nah, Alkitab memberi suatu kerangka berpikir yang kalau kita masuk ke dalamnya, itu kita bisa masuk akal, kita bisa logis dan bernalar. Ya, dan Alkitab ini kita kembali kepada Alkitab, ya, kita kembali kepada Alkitab menyediakan
suatu setting tempat yang paling awal yang tercatat di dalam Alkitab adalah di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Baik, ini adalah suatu fakta sejarah, ini adalah suatu catatan yang bukan tahayul, bukan dongeng sebagaimana kita tahu dongeng Malin Kundang, sebagaimana kita tahu dongeng seperti apa Sangkuriang atau Tangkuban Perahu atau dongeng yang ada di Indonesia ini. Itu tidak sama dengan mitos. Nah, kita bertanya, lalu apa yang bisa kita pakai untuk menjadi dasar kita menyatakan bahwa kisah di Taman Eden atau percakapan Tuhan, kebersamaan Tuhan dengan Adam dan Hawa ini itu bukan mitos. Nah, begini saudara, ada yang tidak disediakan oleh cerita-cerita masyarakat itu yang disediakan oleh Alkitab. Apa itu saudara? Yaitu warisan turun-temurun, silsilah yang sangat jelas dari generasi satu ke generasi yang selanjutnya, sehingga cerita-cerita di masa lampau itu adalah sebenarnya saksi hidup dari sesuatu yang terjadi. Dan saksi hidup atau kesaksian itu ditransmisikan, diteruskan oleh generasi selanjutnya, diteruskan lagi sampai akhirnya tertulis di dalam Alkitab. Ini menjadi jelas kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab tertulis keturunan-keturunan, silsilah-silsilah, dan mungkin bagi kita yang punya kebiasaan membaca Alkitab secara rutin, ya, setiap hari berapa pasal dan itu secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, ada bagian-bagian yang tidak terlalu ngena gitu ya dengan kehidupan kita, yang kita sebut dengan pasal-pasal tentang silsilah-silsilah, keturunan-keturunan dan lain sebagainya. Padahal kita akan lihat bahwa keberadaan silsilah dan keturunan itu justru adalah landasan kebenaran yang menyatakan dengan jelas bahwa Alkitab ini bukan lahir dari suatu mitos, tahayul, mimpi atau penglihatan belaka, tapi berdasarkan saksi mata suatu peristiwa yang nyata terjadi, dan itu dijelaskan melalui silsilah keturunan. Ya, kita mulai kan saudara, dari silsilah itu kita mulai paling awal, yaitu Adam dan Hawa. Saya akan jelaskan supaya kita memahami maksud saya sebelumnya ya. Pada awalnya, pada mulanya ketika Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, ini Tuhan untuk semua manusia. Tuhan ini bukan Tuhan yang beragama, bukan Tuhan milik kelompok tertentu, ya, bukan Tuhan milik sekte tertentu, bukan Tuhan milik agama tertentu. Ini adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Karena apa? Di kisah ini belum ada agama apapun. Mari kita kembali dan kita imajinasikan benar-benar di awal dunia, ketika manusia pertama dan manusia kedua itu hadir. Di situ dikisahkan ada Tuhan dan juga Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Ya, ini kisah yang paling awal. Alkitab sampai pada hal ini. Kisah penciptaan di mana di dalam Taman Eden itu ada Tuhan, Adam, dan Hawa, dan mereka bercengkrama, mereka berinteraksi, mereka punya hubungan yang baik satu sama lain. Hubungan Adam dan Hawa kepada Tuhan pada waktu itu tidak bisa kita gambarkan, dan kita tidak bisa samakan dengan hubungan kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan dalam konteks hidup yang sekarang. Karena apa? Karena pada waktu peristiwa Kejadian 1 ayat 2, kalau saudara lihat di pojok kiri itu ya Kejadian 1 dan 2 itu. Karena pada peristiwa ini, Tuhan itu bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Saudara tidak bisa membayangkan mungkin dengan segala kekuasaan kemuliaannya, tentu tidak ada yang sanggup. Tetapi Allah bisa melakukan sesuatu sehingga manusia bisa bercakap-cakap, karena waktu itu belum ada suatu pelanggaran, belum ada pemberontakan dari kekudusan Tuhan. Maka Allah hadir bersama-sama dengan Adam dan Hawa
Dan saudara pasti percaya bahwa tentu Adam dan Hawa ini kenal Tuhan itu. Tuhan yang belum dimiliki oleh agama-agama tertentu. Yang belum ada tradisi tertentu, belum ada adat istiadat tertentu. Pasti Adam dan Hawa kenal Tuhan itu siapa. Dan pasti Adam dan Hawa memahami cara Tuhan, rancangan Tuhan. Tetapi ketika Kejadian pasal 3 terjadi, Adam melakukan suatu pelanggaran, ya. Kita melihat ceritanya di situ bahwa Tuhan pada akhirnya mengusir manusia itu keluar dari lingkungannya dalam tanda kutip. Lingkungan di mana Tuhan itu hadir dalam kekudusannya. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan bukan hanya diusir, Tuhan menghalau mereka untuk kembali masuk ke dalam Taman Eden itu. Nah, dari Kejadian pasal 3 ini, barulah kita bisa membayangkan hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan itu sama seperti kita. Karena kita dalam perspektif yang terpisah, ya, kita ada di luar Taman Eden, kita ada di luar kekudusan Allah. Bahkan di situ dikatakan Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Dan Adam dan Hawa beranak cucu dan terus-menerus menghadirkan keturunan-keturunannya itu di luar Taman Eden. Sampai kita yang sekarang berada di luar Taman Eden. Di luar Allah. Sehingga hubungan Adam dan Hawa pada waktu diusir itu bisa kita bayangkan seperti sekarang. Sudah beda dengan ketika Kejadian pasal 2 tadi, saudara ya. Kejadian pasal 1 dan 2 tadi. Ketika masuk pada Kejadian pasal 3, itu suasananya sudah sama seperti sekarang, bagaimana kita menyembah Tuhan dalam keterpisahan. Dalam keterpisahan. Sedangkan sebelumnya, saya ulangi lagi, sebelumnya di sini tidak ada suatu pemisahan, tidak ada hambatan, tidak ada yang menghalangi Tuhan, Adam dan Hawa bersama-sama dalam suatu lokasi. Nah, ini Adam dan Hawa, kita bayangkan ini belum punya agama. Tetapi mereka kenal Tuhan itu yang seperti apa, siapa Tuhannya, konsep Tuhan itu bagaimana, dan juga cara penyembahannya bagaimana, bahkan apa yang Tuhan rencanakan melalui keterpisahan Adam dan Hawa dengan Tuhan, itu Adam dan Hawa ngerti. Dalam Kejadian 3, 15 dan 21 ya, di situ Allah yang memanggil pulang, Allah yang mengembalikan dengan proses karya penyelamatan yang panjang. Dan ini akan turun-temurun diceritakan kepada anak cucu Adam dan Hawa. Bahwa dulu, ini ibarat ya saudara, dulu papa mama itu sama-sama Tuhan loh nak. Tetapi karena kami ini melanggar kekudusan Tuhan, kami diusir, dihalau dari hadirat Tuhan. Nah, pasti seorang orang tua itu akan menyatakan, menceritakan kepada anaknya bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan di dalam keterpisahan itu. Ingat ya bahwa Tuhan menyelamatkan dengan memberi gambaran, Dia menyediakan pakaian dari kulit binatang. Dan supaya mendapat pakaian itu harus ada pengorbanan ya, pengorbanan binatang. Dan oleh karena Allah saja, maka ketelanjangan atau aib dari Adam dan Hawa ini ditutupi. Betapa Tuhan itu luar biasa saudara ya. Maksudnya begini saudara, Tuhan itu tidak mengusir karena benci, tetapi karena Tuhan konsisten dengan kekudusannya, bahwa tidak bisa Adam dan Hawa yang jelas-jelas melanggar itu masih diterima. Itu artinya Allah berarti tidak kudus dong dan kompromi dengan pelanggarannya sendiri. Masa kita percaya pada Allah yang seperti itu? Tetapi sekalipun diusir, Tuhan memberikan pakaian untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan ini ditangkap baik oleh Adam dan Hawa. Sehingga bentuk penyembahan pertama
yang juga saudara bisa temui dalam semua kebudayaan, suku-suku dan adat istiadat adalah memberi korban, memberikan persembahan. Ya, kurban ini di setiap agama apapun, kebudayaan apapun itu ada unsur-unsur pengorbanan. Entah dalam bentuk yang lain, bahasa yang lain, tetapi ada sesuatu yang dipersembahkan kepada pribadi yang lebih tinggi dan yang menciptakan dia. Nah, ini adalah suatu ritual penyembahan yang sudah ada sejak orang pertama yang ada di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa. Mereka memberikan persembahannya, ada beberapa penafsir yang bilang mereka memberikan persembahan mereka di depan gerbang Taman Eden. Karena tidak bisa masuk ke dalam taman ya, mereka menyatakan kesetiaan mereka sampai Tuhan menyelamatkan mereka melalui kesetiaan mereka, melalui pengorbanan itu, memberikan kurban. Dan konsep ini, cara menyembah ini pasti saudara, pasti akan dikasih tahu ke anaknya ketika Adam dan Hawa sudah punya anak. Yang namanya Kain dan Habel. Itu sebabnya ini yang disebut transmisi atau mewariskan. Kan kita nggak asing ya saudara sama hal-hal ini. Kalau kita punya suatu kebiasaan ya yang sudah dijaga turun-temurun dari leluhur kita, misalnya dari keluarga kita masing-masing, untuk menjaga kebiasaan itu kan kita ajari anak kita. Kita nggak mungkin bodoh amat sama anak kita dan membiarkan mereka hidup begitu saja. Untuk menjaga kebiasaan ini, tentu anak kita akan diberikan pengajaran dari kita supaya apa yang kita lakukan ini terus dilakukan oleh anak kita turun-temurun. Dan itulah yang dilakukan Adam dan Hawa kepada Kain dan Habel. Dan mereka melakukan ibadah ini. Ingat ya saudara, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih dulu ada sebelum adanya agama apapun di dunia ini. Pemberian persembahan, pengorbanan, penyembahan, semuanya sudah ada terlebih dahulu sebelum kemunculan agama. Kalau saudara cek dalam buku-buku sosiologi agama, ya, kalau kita lihat dari versi sekulernya, semua sepakat, sosiolog, antropolog mungkin ya, sepakat bahwa sosiolog agama berkata unsur-unsur ritual itu jauh lebih dulu ada daripada sistem kepercayaan yang kita kenal dengan nama agama. Itu terjadi di dalam semua agama saudara, bahwa penyembahan itu jauh lebih dulu ada sebelum adanya agama. Dan di dalam konteks ini, sebelum ada manusia manapun yang membentuk kebudayaan masing-masing, yang mendirikan agamanya masing-masing, sebelum ada semuanya itu, mereka telah melakukan penyembahan kepada Tuhan yang mereka kenal. Yang Tuhan itulah yang menciptakan mereka, Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini. Mereka kenal Tuhan yang seperti apa, yang dulu pernah mereka kenal di dalam Taman Eden. Karena ini istilahnya Adam dan Hawa ini alumni gitu ya, alumni Taman Eden. Saya adalah salah satu alumni dari kampus ya, kampus STII. Kemudian saudara, tentu saya kenal dosen-dosen yang ada di dalamnya. Apalagi dosen-dosen tertentu yang punya hubungan yang intens ya, interaksi yang intens dengan saya, tentu saya kenal karena saya dulu ada di dalam situ. Jadi kalau ada misalnya orang-orang dari luar kampus saya cerita tentang salah satu dosen yang saya kenal itu, oh Bapak A itu orangnya begini, saya hanya dengar kok dari orang. Maka saya bisa koreksi, tidak, saya dulu keluarannya dari situ. Saya kenal betul karena saya ada di dalam situ dulu. Maka saya akan jelaskan, Bapak ini itu sebenarnya seperti apa. Caranya dia mengajar, caranya dia berinteraksi dengan mahasiswa, caranya dia menghadapi masalahnya, cara dia mengatasi situasi, suasana kelas yang ribut. Saya jelaskan dan cara saya ngomong ke Bapak A itu, saya kasih tahu ke orang lain yang mau ngomong. Contohnya begini saudara ya, mahasiswa baru ini ya, misalnya ada mahasiswa baru, saya kan alumni ya, mahasiswa baru, kemudian di dalam jadwal kuliahnya itu ada Bapak A
yang saya kenal. Karena saya dulu ada di dalam situ, di dalam kelasnya. Dan sudah lama kenal dengan dia. Nah, si mahasiswa baru ini ada memang ya, ini kesaksian ya, memang ada. Itu tanya ke saya, Kak Jo, kalau ngomong sama bapak ini tuh gimana sih caranya? Kalau apa ada tugas-tugas tertentu enggak ya? Dan cara dia nilai orang gimana? Cara dia ngajar gimana? Kenapa si mahasiswa baru ini enggak ngerti? Karena belum ada di dalam situ. Dan kenapa dia tanya ke saya? Karena saya mantan atau saya alumni dari mahasiswa yang ada di dalam situ. Jadi saya kenal betul situasi yang ada di dalam kelas. Bagaimana dengan Adam dan Hawa? Tentu orang inilah yang kenal betul seperti apa Tuhan itu dan cara berinteraksi, cara kita menyembah, dan itu dikasih tahu ke anak-anaknya. Kain, Habel, kalau mau ngomong sama Tuhan, kalau mau berinteraksi sama Tuhan, berikan persembahan sebagai tanda syukur, kesetiaan, karena dia memberi janji akan menyelamatkan kita, akan mengembalikan kita di dalam hadiratnya. Ini imajinasi saya ya, bukan firman Tuhan. Ini hanya improvisasi saya percakapannya. Ayo Kain, Habel, begini ya, begini, dan begini. Maka Kain dan Habel ini melakukan sesuatu yang sudah diajarkan oleh papa mamanya, yaitu Adam dan Hawa. Dan papa mamanya ini kenal benar Tuhan itu seperti apa, caranya bagaimana. Tetapi kalau saudara lihat ya, pada kisah yang selanjutnya, di situ kan Kain yang lebih dulu ya memberikan persembahan. Kemudian pada selanjutnya adalah Habel. Dan kita tahu bersama siapa persembahan yang diterima adalah persembahan dari Habel. Dan Allah menerima ini bukan karena wujud persembahannya, tetapi karena sikap dari yang memberi. Karena apa? Persembahan, pemberian kurban, pemberian persembahan itu seharusnya adalah sebagai tanda kesetiaan kepada pribadi Tuhan. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu dalam sebuah ritual keagamaan, itu kita lakukan bukan untuk ritual itu sendiri, tetapi sebagai wujud ekspresi kita setia kepada Tuhan. Ya, ini berlaku buat kita pengikut Kristus, bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam gereja ini, jangan lakukan untuk ritual itu sendiri, tetapi apa yang kita lakukan, entahkah itu memuji Tuhan, menyembah, mengangkat tangan, dengar firman Tuhan, memberi persembahan, lakukan itu sebagai tanda syukur karena Allah sudah menyelamatkan kita. Sehingga apa yang kita lakukan ini bukan karena itu, tetapi karena Dia. Karena Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Nah, sikap iman ini penting. Itu yang membedakan kita adalah agamawi dengan yang benar-benar menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena yang dilihat oleh Tuhan dari Kain dan Habel adalah sikap imannya. Kain hanya sebatas menjalankan ritual. Sehingga Allah tidak mengindahkan. Karena persembahannya tidak sampai kepada diri Allah. Karena Kain melakukannya bukan untuk dirinya. Tapi hanya sebatas ritual saja. Itu saudara bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat 4. Bahwa yang pertama-tama dilihat itu bukan persembahannya. Tetapi Habelnya. Ya, orangnya. Itu yang Allah lakukan dalam melihat, menilai. Nah, ini yang membedakan saudara. Orang-orang benar yang melakukan sesuatu itu langsung dalam konteks hubungannya dengan Tuhan. Dan hanya orang-orang agamawan yang melakukan semua ritual agamawi demi ritual itu sendiri. Bukan kepada pribadi dia yang jelas-jelas menyatakan kebenaran dan menyelamatkan kita. Mari dalam setiap ibadah apapun, kita lakukan bukan untuk ibadah itu sendiri, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak terganggu dengan berbagai macam hal, terpancing untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat baik, standarnya tinggi, misalnya dalam musik, dalam menyanyi, dalam apa, kita fokusnya pada teknisnya,
kita fokusnya pada packagingnya, dari cara penyampaiannya, tapi kita tidak punya hati yang menyembah. Itu sama seperti penyembah-penyembah model Kain yang hanya melakukan ritual demi ritual itu sendiri. Tetapi Habel melakukan semuanya itu karena sebagai bentuk ekspresinya terhadap sikap tunduk taat menyembah pribadi Tuhan itu. Maka singkat ceritanya saudara, oleh karena itu ya, akhirnya Habel yang diterima, persembahan Kain ditolak. Apa yang dikatakan selanjutnya? Maka panas hatilah si Kain. Panas hatilah si Kain. Ini pelopor orang-orang yang agamawi saja ya. Kain ini kita bisa katakan pelopor dari agamawi. Yang coba saudara lihat, orang-orang yang hanya melakukan semuanya itu sebatas ritual dan agamawi saja. Tidak bisa membebaskan hatinya dari kebencian. Justru muncul kebencian dari hati seseorang yang hanya melakukan ritual agamawi semata. Maka Kain langsung membunuh Habel. Oleh karena Kain membunuh Habel, Kain diusir oleh Tuhan dari lingkungan Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa ini masih memegang kemurnian imannya kepada Tuhan. Sehingga ketika Adam dan Hawa punya anak yang baru yang namanya adalah Set, ya, maka anak ini tetap diajarkan Tuhan yang benar yang dikenal oleh Adam dan Hawa yang dulu sama-sama dengan mereka di Taman Eden. Cara penyembahannya bagaimana, sikap kita dan semua janjinya itu semuanya ditransmisikan atau ditransfer, diwariskan. Apa yang mereka ketahui, apa yang Adam dan Hawa ketahui tentang Tuhan, itu diterangkan, dijelaskan, diwariskan kepada anaknya yang namanya Set. Bagaimana dengan Kain? Kain keluar dengan panas hati. Keluar dari rumah orang benar dalam tanda kutip itu dengan panas hati. Nah, saya bisa gambarkan seperti ini saudara. Ada saudara kan pernah tahu ya, ada satu warung rumah makan yang sudah turun-temurun dijaga dan cita rasanya itu dipertahankan. Saya pernah melihat di situ dalam suatu tayangan televisi, diwawancara oleh reporter, ditanya warung ini atau rumah makan ini sudah buka sejak kapan? Oh, sejak tahun 18 berapa begitu. Berarti Bapak ini sudah generasi keberapa? Oh, saya ini sudah generasi keempat. Saya paling tua mendengarnya itu generasi keempat. Nggak tahu apa saudara pernah mengenal pemilik warung yang menjaga cita rasa sampai lebih dari generasi keempat? Nah, itu salah satu contohnya ya. Saya sudah menjaga generasi keempat. Berarti resepnya ini sama dirasakan lidah dari orang tahun 1800-an, ya pelanggan-pelanggan tahun 1800-an dengan pelanggan tahun 2022, itu punya sensasi rasa yang sama ketika menikmati masakan di warung itu. Karena apa? Cita rasanya itu dipertahankan. Resepnya itu dipertahankan. Nah, misalnya begini. Si pemilik pertama warung itu yang pengide resep atau menu masakan yang terkenal itu dan dipertahankan pada akhirnya itu tahu pada waktu dia bekerja di tahun 1800-an orang-orang tertarik, senang. Nah, ketika mereka melihat pelanggan-pelanggan di tahun 1800-an itu banyak berdatangan, mereka berpikir ke depan dong ya. Mereka punya 2 anak, kemudian akhirnya resepnya ini karena mereka tahu mereka akan menua dan meninggal, maka resepnya ini diwariskan kepada anaknya. Perhatikan, resepnya ini diwariskan kepada kedua anaknya. Resep ini diwariskan kepada kedua anaknya. Coba perhatikan cerita saya. Nah, suatu ketika 2 anaknya ini konflik bertengkar, akhirnya anak yang pertama membunuh adiknya. Karena anak pertama ini membunuh adiknya, orang tuanya marah, diusirlah anak pertama dari rumahnya.
Ini gambarannya ya. Akhirnya kamu cari hidupmu sendiri, kamu bangun hidupmu sendiri, kamu cari kerja dengan caramu sendiri. Si anak pertama ini keluar dari rumah itu. Kemudian singkat ceritanya orang tuanya itu punya anak yang lain, anak yang baru. Anak baru, kemudian resepnya ini diwariskan kepada anak yang baru ini. Sedangkan anak yang diusir tadi kepahitan dong. Apaan sih? Aku gak mau, mama papa ini bela-belainnya adikku terus. Akhirnya ketika dia diusir, dia gak akan pakai lagi apa yang sudah dikasih tahu oleh papa mamanya. Resepnya ditinggal. Resepnya dibuang, dia berusaha untuk cari resep yang lain. Dia berusaha inovasi sendiri. Akhirnya ada warung lain. Yang asli itu nasi goreng A, sedangkan dia, anak yang diusir itu bangun resep sendiri yang namanya dikasih nama brand nasi goreng AB. Wah, sebagai kompetisi dari resep orang tuanya. Tetapi orang tuanya atau anak baru yang dimiliki oleh orang tuanya ini mewariskan resep A tadi sehingga diwariskan lagi ke anaknya, diwariskan dan ternyata tetap laris. Dan tetap laris. Tetap terjaga keaslian cita rasanya sampai 4 generasi. Sedangkan si anak yang tadi itu, si A tadi itu, si anak pertama tadi gak laku-laku. Dia buat resep yang baru AB. Akhirnya dia campur lagi yang lain, akhirnya cita rasanya sudah mulai nggak bener, sudah mulai lain. Resep yang mereka sajikan sudah nggak sama dengan resep yang asli dikasih oleh orang tuanya. Ini juga yang bisa terjadi atau yang bisa kita samakan dengan peristiwa Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Ketika Kain diusir oleh Tuhan dari lingkungan orang benar, Kain meninggalkan semua warisan-warisan iman dari Adam dan Hawa sehingga mereka, Kain dan semua keturunannya di bawahnya Kain, itu hidup dengan cara mereka sendiri. Hidup bagi dunia, cari kerja, cari uang, fokusnya untuk dirinya sendiri. Ketika ada kerinduan untuk menyembah, mereka meninggalkan konsep yang lama, mereka membuat suatu konsep yang baru, cara mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi pakai caranya orang tua mereka yang sudah ngusir mereka. Sementara itu, Set masih mewarisi iman dari Adam dan Hawa yang kenal Tuhan itu kepada keturunan selanjutnya. Kepada keturunan selanjutnya. Set memperanakan Enos. Enos memperanakan Kenan, Mahalaleel, kemudian Yared, Henok, kemudian kepada Metusalah, kepada Lamek, sampai kepada Nuh. Dan saudara perlu kita ketahui bahwa beberapa generasi ini ya itu masih hidup sama-sama. Karena ada kan yang usianya sampai tua, ratusan tahun sampai bisa dia masih melihat. Contohnya misalnya Enos masih itu bisa sehidup, satu konteks hidup dengan Henok. Wah, cucunya yang keberapa itu sudah, cicitnya, enggak tahu namanya apa. Masih bisa hidup sehingga apa? Ketika misalnya ada Henok, keturunannya yang baru, keturunannya yang selanjutnya itu mulai memutarbalikkan iman, warisan iman dari Adam dan Hawa, dikoreksi dong oleh buyutnya yang masih hidup. Enggak gitu, Cit. Tuhan yang sebenarnya itu enggak kayak gitu. Jadi dikoreksi, akhirnya apa? Kemurnian iman Adam dan Hawa yang kenal Tuhan yang benar itu masih terjaga. Firman yang disampaikan Tuhan langsung kepada Adam dan Hawa itu masih dipelihara dan diteruskan turun-temurun. Penting sekali kita sebagai orang tua untuk meneruskan firman yang kita pahami itu kepada anak kita. Itu namanya warisan iman. Jadi warisan iman Adam dan Hawa ini tetap dijaga Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek. Dan keturunan-keturunan mereka ada yang kawin campur dengan keturunan Kain. Maka lahirlah penyembahan-penyembahan yang baru, ala Kain. Beberapa keturunan. Makanya Tuhan tidak suka dengan pencampuran itu. Demi menjaga kemurnian iman. Ya, Allah menyatakan penghakimannya yang pertama atas dunia terhadap orang-orang yang sudah keluar daripada warisan iman yang sesungguhnya. Dengan apa? Dengan air bah.
dan tetap dijaga kemurnian iman yang benar itu oleh keluarga Nuh. Dan semua manusia yang melakukan penyembahan yang salah karena sudah diusir dan sudah tidak memegang warisan iman yang diwariskan Adam dan Hawa ini dibinasakan. Tersisalah Nuh, Sem, Ham, dan Yafet dan keluarganya. Coba saudara perhatikan, sebenarnya Tuhan tetap menjaga kebenarannya. Apapun peristiwa yang terjadi dan apapun perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia ini, kebenaran Tuhan tetap dipelihara oleh orang-orangnya yang setia. Kita lanjutkan saudara ya. Sehingga warisan iman dari Adam dan Hawa ini terus sampai kepada Nuh. Dan seperti biasa, Nuh menceritakan, mewariskan imannya itu kepada Sem, Ham, dan Yafet. Sebagai orang tua diajarkan bagaimana mengasihi Allah, siapa Allah itu dan apa janji Allah buat kita, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, itu diceritakan kepada Sem, Ham, dan Yafet. Tapi ada suatu peristiwa yang sekalipun peristiwa ini sederhana, tetapi itu sangat menjelaskan peristiwa atau silsilah selanjutnya. Ini peristiwa sederhana yang sangat membantu sekali kita memahami alasan. Jadi Tuhan itu kayak kasih landasan gitu loh saudara. Ya. Peristiwanya kalau dalam saudara baca dalam Kejadian 9 ayat 21 sampai 27, itu Nuh mabuk, ya. Nuh minum anggur sampai mabuk, kemudian dia telanjang. Kemudian Ham, anaknya Nuh itu lihat bapaknya telanjang karena mabuk. Apa yang Ham lakukan? Ham ceritakan kepada saudaranya Sem dan Yafet. Bisa nggak sih ketika Ham ngelihat bapaknya itu ditutup aja langsung dengan kain supaya bapaknya nggak telanjang? Kenapa kok harus diceritakan untuk dikasih tahu, disebar-sebar? Tahukah kita bahwa kasih itu menutupi pelanggaran? Kalau saudara sudah ketemu, sudah dapat aib orang lain, jangan jadi seperti Ham yang ngumbar-ngumbar ketelanjangan orang yang kalian tahu, dosa dari orang yang kalian tahu. Kamu ngerti nggak? Si C itu loh ternyata begini loh, hahaha. Akhirnya jadi bahan tertawaan, bahan omongan, bahan pergunjingan. Kasih menutupi pelanggaran. Sebelum dosa dari orang yang kita tahu itu tersebar, hentikanlah sampai di kita saja. Itu adalah tindakan kasih. Apa yang terjadi ketika Ham ngasih tahu Sem dan Yafet, saudara? Kamu ngerti nggak? Papa kita telanjang. Papa kita habis mabuk kan lihat itu telanjang. Apa yang Sem dan Yafet lakukan? Sem menginisiatif mengambil kain, mengajak Yafet, saudara. Dan Sem dan Yafet tidak melihat bapaknya, karena apa? Kainnya itu dibentangkan, ya. Jadi Sem dan Yafet, kemudian mereka berjalan mundur, saudara. Berjalan mundur dan menutupi bapaknya. Sehingga ketika Sem Yafet ngelihat bapak sudah tidak dalam keadaan telanjang. Tindakan iman yang benar itu menentukan bagaimana kita mengatasi segala sesuatu. Dan tindakan iman yang benar itu bisa, saudara, mengatasi segala sesuatu dengan baik. Menciptakan suasana damai, penuh kasih. Seperti Sem dan Yafet. Ketika dia berjalan mundur, dia tutup. Sehingga ketika dia tengok bapaknya, sudah nggak kelihatan ketelanjangan. Apa yang dilakukan oleh Nuh ketika Nuh sadar perbuatan ketiga anaknya? Itu yang menentukan cerita selanjutnya atau riwayat selanjutnya. Ketika Nuh sadar dan melihat apa yang dilakukan ketiga anaknya, Nuh berkata kepada Ham, terkutuklah Ham. Ya, ini yang diterima oleh Ham. Ham terkutuk. Sedangkan kalau saudara baca lagi dalam Kejadian 9 ayat 21 dan 27, terpujilah Allah Sem. Apa sih maksudnya? Bahwa Nuh mengakui Sem ini menjaga imannya.
Sem mempertahankan iman yang diwariskan orang tuanya. Sehingga ketika Sem itu berbuat baik, yang dipuji itu bukan Semnya, tapi Allah yang telah mengajarkan apa yang baik kepada kita. Kita tidak boleh merebut kemuliaan Allah. Siapa yang harusnya dipuji? Kita harus tahu benar menempatkan pujian itu. Kita bisa memberi apresiasi, tapi jangan terlalu berlebihan. Ketika kita tahu orang-orang itu berbuat baik, puji Allah yang sudah memberikan kita nasihat firman Tuhan. Puji Allah yang sudah menyatakan kebenaran sehingga kita tahu melakukan apa yang benar. Tahu apa kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Puji Allah yang sudah mengajarkan kita. Nuh berkata, terpujilah Allah Sem. Itu bisa juga diartikan Sem menjaga iman yang diajarkan, diwariskan dari Adam dan Hawa kepada Nuh. Kalau kamu orang yang menyembah Tuhan yang benar, kamu tahu dalam situasi-situasi tertentu apa yang harus kamu lakukan. Itu menunjukkan siapa yang kamu sembah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang salah, seperti Ham, contohnya misalnya, kamu berarti sedang meninggalkan imanmu. Kamu tidak melakukan apa yang kamu imani. Itu pentingnya integritas. Apa yang kita kerjakan, itu muncul dari apa yang kita imani. Itu sebabnya pengikut Kristus yang setia tidak pernah melakukan kebencian sampai membunuh. Kalau dia benar-benar punya iman yang benar. Bahwa Yesus sudah mati buat kita sebelum kita bisa berbuat baik. Sehingga dengan pengorbanannya kita dikasihi Tuhan. Dan dengan itu kita melakukan semua yang baik untuk Tuhan. Sedangkan Yafet diberi berkat, janji berkat tentang materi. Ya, jadi kediaman Yafet dan semua keturunannya itu diperluas. Nah, ini bisa menjadi indikasi kemana arah kita melihat riwayat yang memegang iman yang benar. Yaitu kepada keturunan dari Sem. Sedangkan kita melihat keturunan Yafet adalah keturunan dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan lihat itu nanti. Sedangkan keturunan Ham ada keturunan orang-orang yang terusir kembali ya. Yang dikutuk. Nah kita lihat saudara selanjutnya. Kita lihat selanjutnya. Kita sudah tahu ya, ketika Nuh berkata terpujilah Allah Sem, berarti Sem lah yang menjaga kemurnian iman. Yang sudah diwariskan dari Nuh dan yang sudah diwariskan dari Adam dan Hawa. Pengenalan kepada Tuhan yang benar. Itu masih sampai di Sem. Dan saudara, sampai di cerita ini, agama yang matang itu belum ada loh saudara. Ya. Belum ada berbagai macam kebudayaan yang berbeda-beda dengan berbagai macam kepercayaan. Itu belum ada. Sampai di Sem ini, ceritanya masih tentang keyakinan kepada Allah yang benar. Yang seperti apa Allah yang benar dan cara kita bercakap-cakap dengan dia lewat penyembahan. Dan apa yang Allah rencanakan kepada manusia seluruhnya sampai pada keturunan-keturunan selanjutnya. Itu masih berlaku pada waktu itu dan masih dalam tanda kutip ngetren begitu ya, masih yang jadi yang mayoritas. Dan itu semualah yang dijelaskan di dalam Alkitab kita. Bahkan sebelum ada agama apapun di muka bumi ini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Sem mewariskan imannya yang benar itu kepada Selah. Selah mewariskannya kepada Eber. Eber mewariskan imannya kepada Pelek, saudara. Terus menerus dipertahankan kemurnian imannya. Ini semua loh sudah ada di dalam Alkitab saudara. Betapa luar biasa kan Alkitab itu. Membuat kita ini sampai gak ada ruang untuk bertanya. Karena begini, ini artinya saudara. Bahwa apa yang kita yakin ini adalah sudah dipegang turun-temurun sejak dulu. Nah kita lanjutkan dulu ya. Dari Sem kepada Selah, kepada Eber, kepada Pelek sampai kepada keturunan berikutnya. Sedangkan Yafet dan Ham itu pada akhirnya keturunan-keturunannya itu punya cara sendiri dalam memahami Allah. Karena sudah diusir terkutuklah dan sudah
sudah dipisahkan dari lingkungan orang benar, maka ketika mereka mendatangi Allah itu dengan konsep mereka sendiri, sama seperti ingat siapa? Kain, ya. Kain, karena Kain sudah tidak dalam lingkungan orang benar, ketika hatinya rindu menyembah, dia menciptakan konsep-konsepnya sendiri tentang Tuhan itu seperti apa. Demikian juga Ham, saudara, Ham dan Yafet. Mereka menciptakan, mengimajinasikan Tuhan itu seperti apa. Mereka kehilangan warisan yang sudah diturunkan oleh Adam dan Hawa dan kepada Nuh. Tidak seperti Sem. Dan keturunan Ham itu sampai di titik di mana ada satu orang yang terkenal pada waktu itu, ya, dalam, kalau yang sekarang di Irak, Iran, Syria, ya di daerah-daerah itu yang kita kenal sebagai nama Nimrod. Nimrod ini membangun kerajaan, membangun suatu sistem masyarakat yang juga membangun kebudayaan. Ya, jadi bukan hanya politik tetapi juga kebudayaannya mulai dibangun, dimatangkan, sampai akhirnya lahir agama besar, agama yang sangat besar pada waktu itu. Ya, membangun agama pertama. Nah, saudara, pada kesempatan lain nanti saya akan menjelaskan sejarah agama-agama, ya, dan sangat menarik karena kita akan melihat ada kesesuaian antara latar belakang kemunculan agama-agama di dunia ini dengan kisah yang ditampilkan, ya, riwayat, catatan sejarah yang ditampilkan di dalam Alkitab ini, saudara. Sehingga begini, saudara, Alkitab itu bukan hanya sekedar nunjukin, wah, kamu harus beriman kepada Tuhan yang benar, kamu harus percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya memang, tetapi Alkitab punya suatu kelengkapan untuk kita punya kerangka berpikir. Dalam melihat kenapa kok Alkitab ini adalah sumber dari kebenaran dan membedakan dengan keyakinan yang lain. Dari tradisi leluhur ataupun suku-suku adat istiadat dan yang lain sebagainya. Kita lanjutkan, saudara, ya. Nimrod ini kita tahu, ya, bahwa di dalam Alkitab saudara bisa baca sendiri, membangun suatu agama yang besar. Kemudian keturunan Yafet saudara, berkawin campur dengan keturunan Ham, mereka berinteraksi satu sama lain, berasimilasi dan lain sebagainya, ya. Dan mereka mulai terpisah jauh dari warisan iman yang benar dari Nuh kepada Sem, kepada Selah, Eber, Pelek, di mana keluarga ini masih mempertahankan imannya. Tetapi kebudayaan yang berkembang besar pada waktu itu punya caranya sendiri, punya agamanya sendiri, punya keyakinannya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang di luar keturunan orang yang mewarisi iman yang benar, berusaha membangun sebuah agama yang punya kerinduan menyatukan semua manusia. Tetapi sayangnya dasar mereka salah. Jadi saudara sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan yang setia, jangan hanya puas sama orang-orang yang kita lihat baik untuk menyatukan keberagaman. Oh, kita ini nggak boleh saling membedakan, kita mungkin, saudara, niatnya bisa kita baca baik, tapi perhatikan dulu dasarnya. Kalau dasarnya salah, bentuk kebaikan apapun itu pasti salah di mata Tuhan. Hati-hati terpancing dengan kelakuan-kelakuan manusia yang menunjukkan kebaikan-kebaikan, kemurahan hati, dan lain sebagainya, dan tidak ingin perbedaan, inginnya kedamaian. Kalau dasarnya salah, maka di mata Tuhan itu semua adalah sia-sia. Sama seperti Ham, yang ingin menyatukan semua bangsa, ingin menyatukan semua agama, ya, dari keturunan Ham dan Yafet, sehingga ingin membangun suatu sistem kepercayaan yang satu, bekerja menjadi satu. Tuhan tidak suka, bukan karena ingin satu, ingin bekerja sama, tetapi Tuhan tidak suka karena mereka melakukannya karena sombong. Kenapa kok Tuhan bilang sombong? Mereka ingin berbuat sesuatu tanpa pengenalan yang benar. Di mata Tuhan itu sombong, saudara. Saudara, kita melihat ada banyak orang yang punya keinginan
berbuat baik, bahkan sudah melakukan kebaikan. Tapi tanpa pengenalan kepada Tuhan yang benar, di mata Tuhan itu adalah suatu kesombongan. Sebab siapakah yang benar-benar mengajarkan kebenaran? Hati mereka sendiri, bukan Tuhan. Dan kita melihat ini terjadi kepada Ham, keturunan Ham dan keturunan Yafet. Sehingga Tuhan melakukan penghakimannya lagi. Mengacaukan mereka, Babel. Ya dari Babel itu saudara akhirnya ya keturunan mereka yang sudah bercampur-campur itu dan membangun agama dengan cara mereka sendiri. Karena dikacaukan bahasanya, mereka terkelompok satu sama lain sesuai dengan bahasa yang sama yang mereka tahu. Dan mereka bermigrasi ke daerah-daerah baru. Ya tentu saja manusia itu menyebar ya, bukan hadir di dunia ini muncul dari tanah. Di Amerika muncul manusia, kemudian di Eropa muncul manusia, di Afrika muncul manusia, di Australia muncul manusia. Tidak. Kalau kita perhatikan sejarahnya itu semua, sekalipun kita ada di tempat yang berbeda-beda itu sebenarnya dari satu tempat yang sama. Dan sehingga dari satu tempat yang sama kemudian seiring waktu bermigrasi. Ada yang dengan perahu, ada yang dengan perjalanan dengan kelompok ada unta, kuda dan lain sebagainya seperti yang dilakukan Abraham. Bermigrasi ke tempat yang baru, membangun pemukiman yang baru di sana, kebudayaan baru terbentuk dan sampai sekarang menetap. Contohnya misalnya Indonesia ini tidak ada manusia itu muncul dari tanah Jawa. Adam versi Jawa misalnya, Adam versi Sumatera. Semua leluhur kita dari Indonesia ini tentunya adalah migrasi dari satu tempat yang sama, yang menyebar. Nah, pada waktu Babel, kekacauan terjadi, setiap orang tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, pada akhirnya mereka kumpul sama orang-orang yang sama bahasanya. Dan saudara begini saudara ya, kalau saudara memperhatikan bahasa antara kebudayaan satu kebudayaan yang lainnya, sebenarnya itu masih bisa kita lihat kemiripannya. Gak usahlah yang masuk akal antara Malaysia dengan Indonesia. Bahkan ada beberapa misalnya kata dari Indonesia dengan Eropa, dengan Afrika, dengan Amerika. Itu sebenarnya ada akar kata yang mirip-mirip. Sekalipun kita tahu secara bahasa ibu ya, secara nyata itu kita sangat berbeda sekali sampai kita nggak ngerti. Kamu ngomong apa sih, bahasa apa sih? Aku cuma tahu bahasa Indonesia. Tapi saudara, semua alih-alih bahasa itu memahami bahwa bahasa ini berkembang. Bahasa ini berkembang dari satu corak yang sama, kemudian berkembang memunculkan varian-varian yang baru. Ya, di mana pemukiman baru itu terbentuk, kemudian mereka berinteraksi dan muncul kosakata baru sampai akhirnya berkembang dan lahirlah ciri khas dari bahasa di pemukiman A. Yang satunya lahir ciri khas bahasa dari pemukiman B, yang lari ke daerah timur, ciri khasnya bahasanya seperti kita kenal dengan Mandarin, kemudian lari lagi ke kepulauan ya ke Indonesia, ciri khasnya bahasa Melayu dan lain sebagainya. Ada Austronesia, ada Polinesia dan macam-macam saudara. Kaukasian lah dan lain sebagainya. Ada Afro-Amerika, semua banyak macam-macam bahasa. Itu sebenarnya adalah hampir mirip dan ini bisa dijelaskan sehingga saudara kita tidak akan merasa ini tidak masuk akal. Karena ketika pengacauan bahasa itu mungkin hanya kepleset beberapa kata yang tidak bisa dimengerti satu sama lain karena beda. Jadi bukan benar-benar langsung berbeda, cret. Tiba-tiba yang satu Mandarin, yang satu Inggris. Tidak seperti itu karena bahasa itu berkembang. Bahkan bahasa Mandarin yang sekarang sudah berbeda dengan bahasa Mandarin yang dulu. Bahasa Indonesia yang sekarang sudah berbeda dengan bahasa Indonesia yang dulu, bahasa Melayu yang dulu. Ada Melayu klasik yang tinggi, ada Melayu yang digunakan oleh orang-orang Malaysia yang sudah beda. Bahasa juga mengalami perkembangan dan semakin berbeda gitu ya. Tetapi ada persilangan kata yang sama karena perdagangan. Jadi ada bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab
dan lain sebagainya. Kita kembali kepada peristiwa Babel, dikacaukan, sehingga pemukiman yang satu itu akhirnya berbeda-beda bahasa, dan mereka akhirnya pergi sesuai dengan bahasa yang sama dengan kelompok mereka. Mereka membangun pemukiman yang baru, ada yang lari ke timur, ada yang lari ke selatan, ada yang lari ke utara, ada yang lari ke barat. Dan di pemukiman itu mereka membangun kebudayaan, mereka membangun agama, mereka membangun tradisi, mereka membangun sistem adat istiadat, di mana semua alumni Babel ya yang berasal dari tempat itu membangun segala sesuatu tanpa pengenalan yang benar, sehingga konsep-konsep Tuhan yang mereka wariskan kepada keturunan mereka berikutnya adalah hasil dari imajinasi mereka tentang siapa Tuhan itu. Sedangkan yang Sem ini masih mempertahankan pengenalan Tuhan yang benar yang dikenal oleh Adam dan Hawa. Yang diturunkan ke Nuh, ke Sem, Shelah, Eber, dan Pelek. Sampai pada akhirnya kepada Abraham. Nah, dalam sejarah saudara ya, Abraham itu kan bukan orang Israel, karena orang Israel belum ada ya waktu itu. Jadi seperti buyutnya begitu ya, seperti buyutnya. Nah, Abraham ini saudara punya keluarga yang punya sistem iman yang unik. Jadi kalau saudara membaca sejarah di mana konteks hidup Abraham itu, ada masa di mana setiap puak-puak atau keluarga-keluarga, ya misalnya Abraham kan dari Ur Kasdim ya, di tanah itu setiap keluarga-keluarga itu punya konsep Tuhan yang berbeda-beda. Nah itu akan dijelaskan pada seri yang lain ya. Konsep Tuhan yang berbeda-beda. Nah konsep Tuhan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh Abraham ini adalah yang sama yang dimiliki oleh Pelek, yang sama dimiliki oleh Eber, yang sama dimiliki oleh Shelah, karena sudah jelas riwayatnya saudara. Yang sama dimiliki oleh Sem, yang sama dimiliki oleh Nuh, sampai kepada Adam dan Hawa yang mengenal Tuhan yang benar. Ya, dari Abraham, saudara, sebentar kita lanjut ya. Dari keturunan Ham yang tadi kita lihat ya di Babel, kemudian berdiaspora atau menyebar ke tanah yang baru, mereka membentuk kebudayaan, dan kita menamakan kebudayaan itu dengan Arab, ya. Ada yang bilang itu dari keturunan Ham. Ada yang Afrika, kemudian percampuran Ham dan Yafet, keturunan Ham dan Yafet melahirkan orang-orang Asia, kemudian yang murni dari keturunan Yafet sendiri itu melahirkan orang-orang Eropa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kita semua kan, kita percaya bahwa semua kita adalah satu ya, satu dari satu asalnya. Dari keluarga yang kecil yang masih memegang iman yang benar. Tetapi dengan apa yang saya sudah jelaskan ini, kita akhirnya dengan banyak berbagai macam cerita kita menyebar sana menyebar sini, membentuk pemukiman baru, membentuk tradisi yang baru, membentuk kebudayaan yang baru, dan dari sini kita tahu kita ini masuk pada keturunan yang mana. Dari riwayat ini, kita orang Asia, Afrika, Arab, Eropa, kita ini orang ini sebenarnya mayoritas kita keturunan yang mana. Bahkan di situ sebenarnya Sem juga sebenarnya ada dari Asia juga ya, melahirkan keturunan Asia, keturunan Arab. Tapi keluarga yang kecil ini tetap dipelihara oleh Tuhan, karena keluarga yang kecil yang kita sebut dengan keluarga Abraham ini punya iman yang sama yang diwariskan dari Adam dan Hawa tadi. Dan sehingga penyembahannya Abraham itu sama dengan penyembahan Adam dan Hawa. Dan mengarah pada Tuhan yang sama. Sementara yang lain, kita yang dari tradisi-tradisi yang baru muncul, saya dari suku Minahasa, saudara mungkin dari suku Batak, suku Jawa, suku mana-mana. Kita punya tradisi ini adalah tradisi yang baru berkembang, yang dikembangkan turun-temurun dalam konteks tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar. Di sini kita tahu, kita mulai mendapatkan jawabannya bahwa Alkitab ini isinya ada di atas semua yang kita yakini, karena semua yang kita yakini ini ada dalam konteks Ham dan Yafet,
yang terpisah dari warisan iman yang benar. Sementara itu kita lanjut lagi, Abraham punya 2 anak, Ishak dan Ismail, ya. Dan Ismail ini karena Hagar itu adalah orang Arab, ya, keturunan dari Ham, kemudian menikah dan melahirkan Ismail, makanya di situ saya kasih warna merah. Sedangkan Ishak melahirkan Yakub dan Esau, ya. Dan kita lihat yang biru itu yang masih menjaga warisan iman yang benar yang disebutkan di dalam Alkitab. Tidak mungkin saya baca satu-satu ayatnya, ya, karena banyak. Dan pada akhirnya Yakub yang disebut Israel itu punya 12 anak yang kita kenal dengan nama Israel, ya. Saudara bisa melihat ini bahwa ini yang terjadi sekarang. Dan kita bisa dapatkan jawabannya. Kenapa kok Tuhan memilih Israel? Kalau kita ikuti ceritanya dari awal, saudara. Saudara sendiri sudah bisa jawabkan, kenapa Tuhan memilih Israel? Apakah seenak Tuhan sendiri? Oh, dari banyak bangsa, aku pilih Israel lah. Nanti dari Israel lah aku munculkan kebenaran. Kenapa kok nggak pilih orang Melayu saja? Kenapa nggak pilih orang-orang tertentu saja? Nanti ini isu-isunya diangkat, oh nanti ini rasis lah, nanti inilah. Kalau saudara lihat riwayat yang sudah sangat jelas ditampilkan di dalam Alkitab, semuanya jadi masuk akal. Bahwa pemilihan atas Israel ini tidak semena-mena dan tidak semata-mata, wow dari semua bangsa aku pilih Israel. Siapa yang jaga warisan iman itu adalah dialah orang yang dipertahankan, dijaga, dipilih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi semua keturunan-keturunan Ham, Yafet, dan keturunan Sem yang berbaur dengan Ham dan Yafet. Tetap dipertahankan ini satu keturunan keluarga yang baik, yang benar, supaya di sana muncul juru selamat bagi semua orang. Sehingga pemilihan Tuhan atas Israel bukan berarti Israel ini bangsa yang bangsa satu-satunya yang the best, satu-satunya bangsa pilihan, yang lain ini orang kafir, yang lain. Tidak demikian. Israel dijaga karena melalui Israel semua bangsa akan mendapatkan berkat. Melalui Abraham segala bangsa akan mendapatkan berkat. Kemudian kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel. Artinya Tuhan sudah skenariokan semuanya dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Sehingga kebenaran yang muncul dari tanah Sion, dari tanah Yerusalem, dari Bukit Sion itu adalah kebenaran yang ultimate, kebenaran yang bisa mengajarkan suku-suku bangsa yang lain. Kebenaran itu tidak muncul karena suka-sukanya orang Israel sendiri. Kan ada yang bertanya begini, saudara, kepada saya. Kenapa kok kita mempercayai tulisan-tulisannya yang diproduksi dari agama Yahudi? Kan mereka kan mengutamakan bangsa mereka sendiri. Mereka kan begini, jangan-jangan semua rencana ini, semua yang ditulis di Alkitab ini akal-akalannya orang Israel supaya kita bisa mengagumi Israel. Kalau kita lihat riwayat ini, bahkan sejarah yang ditulis oleh Israel, yang ditulis dan dipertahankan di dalam bangsa Israel itu adalah sejarah yang melampaui bangsa itu sendiri. Sebelum bangsa Israel ada, sejarahnya, catatannya sudah ada. Maka Israel ini hanya meneruskan, menjaga dan mewarisi dari keturunan-keturunan generasi-generasi sebelumnya. Dari Adam, Hawa, kepada Nuh, kepada Sem, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel. Dipertahankan. Yang muncul dari Israel ini adalah tetap kebenaran dari Tuhan. Bukan karena Israelnya, tapi karena mereka yang masih menjaga, mewarisi iman yang sama yang dipegang oleh Adam dan Hawa kepada Tuhan yang benar. Ya. Yang diturunkan oleh Sem dan diturunkan lagi kepada semua keturunan berikutnya yang sangat jelas ditampilkan dalam Alkitab. Sementara kita yang dari
Ham, Yafet, dan perpaduan antara Sem, Ham, dan Yafet. Kita tidak mewarisi kebenaran, kita melupakan dan kehilangan kebenaran itu karena nenek moyang kita yang dulu. Seperti Kain yang diusir dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan Adam dan Hawa. Demikian juga Ham dan Yafet yang mengajarkan sesuatu yang berbeda yang diajarkan oleh bapaknya yang memegang iman yang benar. Mereka membangun kehidupannya sendiri, mereka membangun kebenarannya sendiri, membangun tradisinya sendiri, membangun budayanya sendiri. Dan budaya-budaya itulah yang menjadi suku-suku yang sekarang. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Minahasa, suku Papua, suku Sunda, suku Melayu, suku apapun di dunia ini, Afrika, Asia, Eropa, Amerika, keturunan Ham dan Yafet. Sementara keluarga yang kecil ini masih mempertahankan imannya dan semuanya sangat jelas tertulis di dalam Alkitab. Kenapa mereka dan kenapa agama itu terbentuk, ini saya hanya simpulkan sedikit saudara ya. Karena manusia yang ini 7 pertanyaan ini muncul dalam benak manusia dan tetap ada. Bedanya yang warna biru yang masih warisi kebenaran itu masih punya jawaban yang benar karena diwariskan dari Adam dan Hawa kan, masih dijagakan sehingga jawabannya sudah tahu. Ada kekuatan lain di luar manusia? Ada. Ini yang biru ya, yang keturunan Sem. Siapakah manusia itu? Oh, manusia itu ciptaan Tuhan yang dikenal oleh buyut kita Adam dan Hawa. Apa arti hidup ini? Hidup ini adalah setia untuk Tuhan, setia pada janjinya yang akan menyelamatkan kita. Apa tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Semua sudah ada dalam kebenaran dari Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Ya, kan Alkitab ini munculnya dari keturunan Sem, bukan keturunan Ham dan Yafet. Ditulis dari mewarisi kebenaran. Sementara itu, keturunan Ham dan Yafet yang sudah kehilangan warisan, kehilangan resep itu, resep dari orang tuanya, resep yang murni itu, kehilangan warisan yang benar itu. Ketika muncul 7 pertanyaan ini, mereka akan berusaha menjawab dengan pemahaman mereka yang terbatas. Dan jawaban yang muncul dari pemahaman yang terbatas itu dipakai untuk menjadi landasan keyakinan mereka, keturunan Ham dan Yafet, kita semua ini. Sehingga semua keyakinan-keyakinan yang bukan dari keturunan orang benar adalah keyakinan yang muncul dari pemahaman manusia yang terbatas. Berefleksi terhadap alam, kemudian mulai mengimajinasikan, kemudian membangun, oh berarti kayaknya Tuhan itu seperti ini ya, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini, Tuhan seperti ini. Seperti dalam Roma 1 ayat 22 dan 23 saudara, demikian firman Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka itu telah menjadi bodoh. Karena sudah kehilangan warisan kebenaran, mereka jadi bodoh, telah jadi bodoh. Kita semua di luar keluarga benar yang masih mewarisi kebenaran dari Adam dan Hawa kepada Set, kepada Nuh, kepada Sem, kepada Abraham, sampai kepada Israel atau kepada Yakub. Mereka tetap pada warisan kebenaran yang sesungguhnya, sedangkan kita di luar mereka secara biologi, secara fisik, generasi yang biologis di luar keluarga Sem, yaitu kita adalah keturunan Ham dan Yafet, kita telah menjadi bodoh dan kita membuat konsep sendiri seolah-olah kita penuh hikmat, buyut-buyut kita, nenek moyang kita, dan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang yang menjalar. Kenapa? Mereka kehilangan gambar Allah yang sesungguhnya. Mereka kehilangan pengenalan yang sesungguhnya sehingga ketika hati mereka rindu menyembah, mereka tidak tahu harus ngapain. Mereka pada akhirnya mengimajinasikan, oh mungkin Tuhan itu seperti ini, dibuatlah patung-patung, dibuatlah konsepnya, inilah riwayat Tuhan begini-begini, diimajinasikan. Itulah background dari semua tradisi-tradisi kita.
adat istiadat kita, suku-suku kita dimanapun kita berada, Afrika, Asia, Eropa, Amerika, yang adalah keturunan Ham dan Yafet dan campuran dari keturunan Sem. Kita melupakan kebenaran dan kita telah menjadi bodoh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta. Ya, mereka anggap apa yang mereka yakin itu benar, termasuk keyakinan terhadap dunia orang mati, termasuk keyakinan terhadap keselamatan, termasuk keyakinan terhadap nasib orang mati, di mana masih ada roh-roh gentayangan dan lain sebagainya. Itu adalah perspektif mereka yang terbatas tanpa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, kita berpikir, saudara, ini kan sudah jelas ya, Alkitab ini meriwayatkan turun-temurun, keluarga ini memperanakan ini dan mereka masih mempertahankan kebenaran. Buktinya kan sudah jelas. Kalau kita runut dari Yakub kemudian terus lagi, kita runut dari Nuh ke Lamek, ke Metusalah, ke Henok, terus sampai ke Adam, kan sudah jelas berarti kebenaran yang keluar dari Sion itu kebenaran yang dipegang oleh Adam dan Hawa. Tetapi kenapa mereka masih teguh dengan kebenaran yang muncul dari tidak mengenal akan Allah, dari keturunan, dari nenek moyang mereka Ham dan Yafet yang sudah tidak mengenal akan Allah? Buktinya sudah ada, faktanya saudara, manusia tidak butuh bukti. Manusia tidak butuh bukti. Pada kebenarannya dalam Roma, Paulus sudah kasih tahu, sekalipun itu ya, bukti yang sudah tidak bisa dibantah bahwa Alkitab ini memang adalah kebenaran. Karena Tuhan sudah menyediakan semua jawabannya. Tidak ada yang bisa bantah kebenaran Alkitab dengan kerangka berpikir yang saya kasih tahu tentang riwayat ini, riwayat ini. Semua informasi itu diriwayatkan dari Adam dan Hawa yang kenal Tuhan yang benar. Tapi kenapa mereka masih berpegang teguh pada iman, pada keyakinan mereka masing-masing? Bukan karena tidak ada bukti, tapi karena kebebalan hati. Karena itu sebabnya Paulus bilang, sekalipun ada bukti, mereka menindas bukti itu. Ditindas dengan kebebalan mereka dan mereka tidak mau menerima bukti itu. Jadi ini bukan soalan apakah Tuhan sanggup membuktikan kebenarannya. Oh jelas sanggup, saudara. Di dalam Alkitab yang kita kenal, itu artinya begini, iman kita kepada Kristus itu bukan iman kemarin sore yang baru muncul, yang diproklamirkan oleh seorang manusia yang muncul dari antah berantah dan berkata, hei manusia-manusia, saya baru dapat wahyu dari Allah, saya baru dapat ilham dari Allah, inilah firman Tuhan, percayalah sama ini. Iman Kristen tidak muncul seperti itu. Iman Kristen itu sudah diriwayatkan sejak turun-temurun, di mana Allah akan menyelamatkan sendiri umatnya. Yang hadir di dalam Kristus, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, dan kepadanya kita berseru memanggil ya Aba ya Bapa. Karena dialah yang membenarkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia yang membayar kita dari hutang darah. Dia sendiri yang menyelamatkan kita. Dia yang mengembalikan kita pulang ke rumahnya. Saudara lihat ini, bahwa iman Kristen itu bukan iman yang muncul belakangan, yang baru diperkenalkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga saudara, kalau misalnya ada rekan-rekan kita yang tidak puas dengan argumen firman Allah dalam Alkitab itu theopneustos, atau dihembuskan oleh Allah, diilhami oleh Roh Kudus, dan melalui akal budi mereka menulis dengan gaya mereka masing-masing, itulah firman Allah. Kalau mereka tidak percaya hal-hal supranatural itu, jelaskan saja secara kronologis, secara biologisnya, generasinya, genealoginya. Dari mana data-data informasi di dalam Alkitab ini didapat? Dari, misalnya ya, dari Yakub. Dari mana Yakub mendapat datanya? Dari Ishak. Dari mana Ishak mendapat datanya? Dari Abraham. Dari Abraham, dari Nuh. Dari kemudian lagi dari Lamek,
dari Metusala, dari Henok, Yared, Mahalel, Kenan, Enos, Set, dari Adam dan Hawa yang kenal Tuhan yang benar. Ceritakan saja itu riwayatnya. Makanya ini saya bilang, ini penjelasan alternatif dalam tanda kutip, sekalipun ini tidak alternatif ya saudara ya. Tapi kalau kita, biasanya kan kita bilang, percayalah Alkitab karena Alkitab ini ditulis, diilhamkan oleh Roh, itu benar. Tetapi ada lagi untuk melengkapi kebenaran itu, bahwa kebenaran yang lain adalah semua yang disampaikan di dalam Alkitab itu dijaga dengan baik dan diwariskan turun-temurun, dan semuanya tertulis warisannya, keturunannya, silsilahnya, tertulis lengkap di dalam Alkitab. Sampai kalau kita lihat ujungnya dari keturunan yang paling belakang, kemudian di atasnya ke atasnya, ujungnya siapa? Adam dan Hawa yang pernah kenal Tuhan yang benar, yang menjadi alumninya Eden, yang kenal Tuhan yang benar. Dan bagaimana nasib dari kita yang punya kebenaran diri sendiri ini? Bagaimana kita menjawab 7 pertanyaan ini? Kita mencari jawab melalui tradisi adat, membangun agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan leluhur. Disitulah kita mencari jawaban ini. Karena kita tidak punya warisan kebenaran, maka kita mencari kebenaran diri sendiri. Sehingga saudara, pertanyaan ke-6, adakah kehidupan setelah kematian atau bagaimana bentuknya? Apakah bisa orang gentayangan di mana-mana? Semua penjelasan itu sumbernya dari kebenaran diri sendiri. Itu sebabnya ketika firman Tuhan diwartakan, diberitakan, tunduklah kepada Alkitab, karena Alkitab adalah sumber segala pengajaran. Dalam Yesaya 2 ayat 3 dikatakan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah, dalam saudara bisa garis bawah situ, sudah ada identitasnya jelas. Rumah Allah Yakub, Israel tadi itu, yang mewariskan kebenaran yang sesungguhnya dari turun-temurun sampai kepada Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa disampaikan sendiri oleh Tuhan, dan dijaga kebenaran itu turun-temurun dengan penjagaan yang dari Tuhan itu sendiri, bukan penjagaan manusia. Tuhan yang menjaga kebenarannya sendiri. Dari rumah Allah Yakub keluar pengajaran tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan melalui jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, keturunan Sem tadi ya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunatnya ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan hurufiah. Maka saudara, kehadiran Israel di atas muka bumi ini adalah berkat bagi banyak bangsa. Dan kita kalau tidak dilahirkan dalam riwayat orang Israel, sebagai keluarga Israel, firman Allah memberikan penghiburan bahwa sebenarnya di mata Tuhan keberadaan Israel itu adalah untuk mempertahankan iman yang benar. Sehingga sekalipun secara genealogi, secara keluarga biologis kita bukan keturunan Sem, tapi kalau kita percaya pada apa yang dipercayai Sem, apa yang dipercayai Abraham, apa yang dipercayai Nuh, apa yang dipercayai Adam dan Hawa, maka kita adalah keturunan iman dari Adam dan Hawa. Sehingga apa yang kita sembah hari ini adalah siapa yang disembah oleh Adam dan Hawa dulu ketika masih ada di dalam Taman Eden. Artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menyelamatkan manusia dengan caranya, Tuhan yang membimbing kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Allah menyatakan kebenaran tentang nasib orang mati, kita tidak bisa membantahnya. Puji Tuhan, saudara, itu penjelasan yang cukup panjang dari saya, dan kita masuk pada bagian yang ketiga. Ya, pastikan dulu bahwa saudara memahami dasar argumennya kenapa saya harus mempercayai apa kata Alkitab, bahwa kalau orang itu mati itu tidak bisa gentayangan, tidak bisa penasaran. Karena apa? Karena Alkitab yang kita baca dan menjadi landasan berpikir kita itu jauh lebih dulu ada
daripada semua keyakinan yang ada di muka bumi ini, daripada semua tradisi-tradisi leluhur kita. Alkitab jauh lebih dulu ada dan muncul, saudara. Ya, kita melihat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, izinkan akal budi kita untuk diajari oleh Alkitab melalui dunia orang mati ini, tentang bagaimana dunia orang mati ini, saudara. Ya, di situ saya kasih gambar dunia orang hidup, ya. Ada daerah yang saya kasih warna hijau, dengan dunia orang mati itu daerah yang saya kasih warna hitam. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini ibaratnya ya, ketika masih hidup, orang kaya dan Lazarus dengan berbagai macam kehidupan mereka, ketika mereka mati, saudara, mereka akan langsung turun ke dalam dunia orang mati. Itu sebabnya Yesus berkata dapat memberikan janji kepada orang yang bertobat di atas kayu salib. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Hari ini juga, ketika nanti engkau mati di atas kayu salib, ini maksudnya kepada penjahat yang bertobat itu ya. Hai penjahat yang mengakui bahwa aku adalah Mesias yang akan datang sebagai Raja. Ketika kamu mati hari ini juga kamu ada di Firdaus. Apakah menunggu 40 hari? Apakah menunggu 3 hari? Apakah menunggu 7 hari? Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Jadi bisa digambarkan seperti ini, saudara. Ketika seseorang meninggal, roh jiwanya langsung ke dunia orang mati. Ya, jadi ketika Lazarus meninggal, ya ini ya, meninggal, roh jiwanya terlepas dari tubuhnya, kemudian langsung masuk, karena di situ adalah Lazarus diceritakan sebagai orang yang benar, memegang iman yang benar. Lazarus turun ke dunia orang mati yang di satu tempat di situ namanya Firdaus, ya, Firdaus. Alam yang indah, taman yang indah, di mana Tuhan atau Yesus menemani dia di sana. Entah itu dalam penjelasan harfiah atau penjelasan yang lain, saudara bisa melihat. Artinya Firdaus ini tidak ada bedanya dengan sorga begitu ya. Tetapi ini masih belum ending sorga, di mana, karena apa? Karena dia nanti akan dibangkitkan lagi ya. Kita akan masuk dalam kerajaan Allah bukan hanya dengan roh dan jiwa, tapi juga dengan tubuh. Karena manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ya, maka ini adalah seperti intermediate state atau tempat antara kedatangan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Roh jiwanya langsung ke dunia orang mati. Kemudian kita sudah pelajari pada sesi yang ke-11, roh jiwa orang yang sudah terlepas dari tubuhnya ketika meninggal tidak berkuasa atas dirinya, sehingga tidak bisa keluyuran, tidak bisa menjadi arwah penasaran, tidak bisa menjadi arwah gentayangan. Semua itu kalau saudara lihat, loh tapi kata temanku itu dia benar-benar opaku, benar-benar omaku, aku lihat sendiri. Dia jalan di dapur, padahal kan sudah meninggal. Metasematizo dari setan, roh jahat, yang bisa punya kemampuan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang yang kita kenal. Kita harus ingat prinsip itu pada sesi yang ke-11 ya. Kemudian orang kaya mati dan masuk ke dalam alam maut. Roh jiwanya tetap sadar, sehingga dimanapun roh jiwa kita nanti akan berlabuh sementara sampai Yesus datang membangkitkan semua orang. Disitulah kita masih bisa menikmati. Kalau kita di Firdaus, kita menikmati kedamaian. Kalau di alam maut kita akan tahu, saudara, kita akan tahu rasanya sakit. Orang yang roh jiwanya ke alam maut akan mengalami penderitaan. Ya, pengetahuan kita, roh jiwa kita kalau kita terlepas dari tubuh itu terbuka, sehingga kita bisa kenal siapa. Pengetahuan kita diperluas lagi ketika roh jiwa kita meninggalkan tubuh, dan kita masih ingat dengan keluarga kita. Ya, sekalipun kita sudah meninggal, posisi kita, roh jiwa kita ini masih ingat tentang keluarga kita yang sudah meninggal. Itu dalam Lukas 16 ya, ayat 19 sampai 31. Mereka
yang sudah meninggal itu masih bisa ingat dengan kita, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Karena mereka terpisah dengan kita. Alam mereka sudah beda dengan kita. Coba lihat Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun, dalam garis bawah turun. Artinya sudah beda tempat, beda lokasi. Karena ada anggapan bahwa alam gaib itu bersandingan dengan kita, tapi Alkitab dengan jelas berkata turun, artinya beda lokasi ya, turun. Dan tidak akan muncul kembali. Coba sudah lihat kalimat yang terakhir. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Cukup jelas? Alkitab berkata, setiap roh yang turun ke dalam dunia orang mati tidak kembali ke rumahnya. Kalau kita ketemu sama anggota keluarga kita yang sudah meninggal, yang seolah-olah mereka menghampiri kita, siapa dia sebenarnya? Kebenaran Tuhan melampaui pengalaman kita. Tapi dia itu ngerti bener loh kebiasaan-kebiasaannya. Ini siapa dia? Ingat metasematizo, kemampuan iblis atau roh jahat yang bisa menyerupai seseorang yang kita kenal sampai pada tingkah lakunya, keinginannya, kesukaannya. Ya. Nah kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 7 dan 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 9 di situ dijelaskan apa yang dialami ya saudara. Di dalam Firdaus kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kedamaiannya. Makanya ketika meninggal kita dibilang rest in peace. Rest itu bukan berarti tidur seperti kita tidur begitu ya. Karena kalau kita ke sekolah misalnya kalau kita ingat masa kita sekolah, kita sibuk dengan pelajaran sampai penat, terus jam 9 waktu itu saya jam istirahatnya jam 9 setengah 10 ya. Jam 9 bunyi bel, teng, teng. Wah itu namanya istirahat, tapi apakah ketika bel istirahat itu bunyi tiba-tiba semua murid langsung tidur di kelas? Tidak saudara, mungkin di Jepang iya ya, ada jam di mana jam 12 jam siang itu ketika bel berbunyi, istirahat kedua dipakai oleh siswa-siswa untuk tidur di dalam kelas. Tapi yang dimaksud dalam istirahat ini bukan hanya istirahat, bukan berarti istirahat tidur, tapi istirahat yang santai, menikmati begitu ya. Menikmati kedamaian dari segala jerih lelah selama hidup di dunia ini. Di mana? Di Taman Firdaus. Di dalam Taman Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam taman menikmati pengampunan, ya, menikmati pengampunan dan keintiman dengan Tuhan. Ya, roh jiwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disimpan di sana sampai pada masa kebangkitan nanti dibangkitkan untuk kita akan lihat pada sesi-sesi berikutnya. Sementara orang ya ini ya ada suatu tulisan yang menarik. Saya pernah dengar dari salah satu pengkhotbah, dia bilang ada penulis yang bilang begini, sungguh manis pengalaman salib. Ini berkaitan dengan petobat yang bertobat ya, penjahat yang bertobat di atas kayu salib itu. Sungguh manis pengalaman di kayu salib ini saya alih bahasakan dengan bahasa saya sendiri ya. Sungguh manis pengalaman di salib bahwa ketika sang gembala pulang, dia menggendong satu domba di dalam pelukannya. Apa artinya? Dia, karena kan Tuhan bilang kepada penjahat itu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Maka ketika mati si penjahat itu ada dalam pelukan Tuhan Yesus. Ini gambaran saja ya. Dan ditemani dengan Tuhan, ditemani oleh Tuhan Yesus dengan segala kedamaian dan sukacitanya di Taman Firdaus. Kesanalah setiap orang percaya yang akan berlabuh roh jiwanya sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua. Sementara itu, bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak punya keselamatan dan kebenaran yang sesungguhnya, mereka roh jiwanya akan ditempatkan, dipergikan ke satu tempat yang namanya alam maut. Dan di alam maut mereka
sendirian. Sekalipun ada banyak orang yang masuk ke alam maut, saudara, tapi masing-masing orang akan mengalami kesendirian yang mencekam karena berbagai macam penggambaran ya di situ. Sebab mereka masuk ke sana karena apa? Keegoisan mereka sendiri. Jadi mereka masuk di alam maut itu karena mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Maka ketika mereka di dalam alam maut, ini adalah salah satu tulisan dari komentator Alkitab ya, saya kutip. Ketika mereka masuk di dalam alam maut, maka mereka juga akan merasa sendirian karena semasa hidup mereka hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk keinginan sendiri, hidup untuk kepentingan sendiri. Ketika mati, roh jiwanya akan mengalami perasaan sendiri, kesendirian. Di alam maut mereka hanya akan memandang diri mereka sendiri, tapi justru karena itulah mereka akan mengalami kesendirian yang mencekam dalam gua-gua yang gelap. Sangat mengerikan pengalaman alam maut, ya, dunia orang mati yang ada di dalam alam maut, dalam gua-gua yang gelap. Dan mereka disimpan di sana dalam penderitaan dan siksaan sampai Yesus datang. Jadi ini belum neraka ya saudara. Sebelum Yesus datang kedua kali, belum ada orang yang masuk surga dan masuk neraka. Kepada yang percaya mereka disimpan, dipergikan ke sebuah taman yang indah, di mana menikmati semua keindahan-keindahan yang Tuhan sediakan. Sedangkan di alam maut, sedangkan bagi orang yang tidak percaya dan yang tidak mengenal Tuhan yang benar, mereka akan disimpan di alam maut, di mana di situ akan juga mereka sudah mengalami di situ mereka juga sudah mengalami penderitaan dan siksaan. Sekalipun belum neraka. Mereka di situ mengalami penderitaan dan penyiksaan atau siksaan yang sensasinya kita bisa rasakan bagaimana kita sadar atau terbangun. Mereka mengalami itu sampai nanti Tuhan Yesus datang, mereka dibangkitkan untuk dihakimi, diadili, baru kemudian masuk dalam neraka yang kekal. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah penjelasan dalam sisi yang ke-12 ini tentang sejarah kebenaran dan dunia orang mati. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Allah melemparkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa dan orang-orang jahat ke dalam gua-gua yang gelap untuk disimpan dalam siksaan sampai hari penghakiman. Jadi mereka itu nggak santai-santai aja. Ya, sekalipun mereka belum masuk neraka, tapi orang yang sudah ditentukan, ya, orang yang sudah ditetapkan karena hidupnya tidak takut akan Tuhan, karena hidupnya tidak memegang iman yang benar, tidak percaya pada Tuhan yang benar, maka mereka akan dipergikan kepada alam maut. Dan di sana mereka tidak santai-santai. Seperti dalam Lukas tadi, mereka merasa kehausan, kekeringan, dan tempat yang sangat tidak nyaman. Dan mereka akan di sana sampai waktu hari penghakiman tiba, kedatangan Tuhan nanti. Ya, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya jelaskan kepada kita sekalian. Dan berbahagialah saudara yang mengikuti sampai akhir, karena sesi yang ke-12 ini cukup lama ya saudara ya. Cukup lama, dan mari kita akhiri dengan baik dalam doa. Terima kasih Tuhan telah membukakan rahasia firman-Mu terhadap dunia orang mati, dan terlebih lagi Tuhan meneguhkan kami lewat Alkitab itu sendiri bahwa Tuhan sudah menyediakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kami yang mempertanyakan kebenaran Tuhan dalam Alkitab. Bahkan sebelum kami mampu bertanya, Tuhan sudah siapkan semuanya, sehingga kami tidak ada satupun yang dapat membantah apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di dalam Alkitab. Selain kami hanya tunduk pada kebenaran Tuhan, mengakui bahwa kami pernah percaya kepada tahayul, dongeng, dan mitos-mitos yang bersumber pada kebenaran diri sendiri. Dan kami akan tinggalkan itu mulai sekarang. Kami akan mengarahkan iman kami dan pemikiran kami kepada Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Hanya karena kami percaya hanya firman-Mu saja yang datang dari Tuhan. Dan di dalam Alkitab semuanya telah tertulis dengan jelas. Ampuni kebebalan hati kami, ampuni kekurangan kami ya Tuhan. Bukakan kami pemahaman firman-Mu dan rahasia-rahasia firman-Mu pada sesi-sesi yang berikutnya. Kami mengucap syukur dan kami akhiri sesi yang ke-12 ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.